Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat, perkenalkan saya Dwi Yuni Astuti, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Islam As-Siddiq Boarding School. Selamat datang di video inspiratif Jurus 1 BK Hebat Kenali Potensi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi praktik baik sebagai implementasi dari salah satu 7 jurus BK Hebat untuk laporan on the job learning 1. Bersama kita gali potensi diri dan langkah nyata untuk masa depan yang cerah. Yuk kita simak bagaimana proses implementasinya. Hari ini kita akan bersama-sama menjelajahi bagaimana mengenali dan mengembangkan potensi diri khususnya untuk siswa kelas 7 SMP dan kelas 10 Madrasah Aliyah As-Siddiq Boarding School yang berada di sekolah satu yayasan. Kita memilih jurus 1 ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, bahwa masih banyak siswa yang motivasi dan minat belajarnya kurang, tidak percaya diri dengan kemampuan tertentu yang berkaitan dengan potensi dirinya, dan kurangnya mendapat program pembelajaran yang lebih spesifik atau berdasarkan potensi. Pada implementasi pembelajaran langsung atau on the job learning pertama ini, kita ingin mengajak siswa untuk lebih mengenal siapa mereka sebenarnya dan apa yang menjadi keunggulan mereka. Ini adalah fondasi untuk membangun karakter dan mencapai keberhasilan secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk memastikan proses ini efektif dan menyentuh seluruh gaya belajar siswa, kita akan mengemas kegiatan ini dalam layanan klasikal dengan tema gaya belajar. Implementasi pada jurus 1 kenali potensi pada bimbingan klasikal dimulai dengan pembukaan dan dilanjut. Kegiatan pertama, siswa akan melakukan aktivitas di ruang komputer dengan mengisi link tes gaya belajar yang telah disediakan. Tes ini dirancang untuk membantu mereka memahami gaya belajar apa yang paling cocok dan efektif bagi masing-masing siswa. Setelah menyelesaikan tes, siswa akan mendapatkan hasil yang menunjukkan gaya belajar dominan mereka, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Selanjutnya, siswa akan dibagi ke dalam 6 kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Dalam kelompok ini, mereka akan membuat peta potensi diri masing-masing. Guru membantu memfasilitasi diskusi dan pembuatan peta tersebut, serta berkeliling untuk memantau dan memberikan arahan. Setiap kelompok akan mencatat potensi-potensi yang muncul, baik dari tes maupun dari pengalaman dan kepercayaan diri mereka sendiri. Setelah peta potensi selesai dibuat, siswa diajak melakukan refleksi. Mereka akan diminta untuk mengutarakan pendapat. Yang pertama, bagaimana gaya belajar mereka mempengaruhi proses belajar. Yang kedua, apa saja keahlian dan bakat yang terlihat yang mereka miliki berdasarkan hasil tes dan diskusi kelompok. Yang ketiga, bagaimana mereka dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mencapai target pribadi dan akademik. Refleksi ini penting agar siswa menyadari bahwa mengenali potensi adalah langkah awal untuk berkembang lebih baik. Kemudian, guru akan menjelaskan secara konseptual tentang pentingnya menggali potensi diri. Guru menekankan bahwa setiap individu memiliki kekuatan unik yang harus dikenali dan dikembangkan. Melalui pemahaman ini, siswa bisa lebih percaya diri dan mampu menentukan langkah-langkah yang tepat untuk pengembangan diri. Guru juga akan menekankan bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan mereka menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, dan penuh percaya diri. Sebagai langkah akhir, setiap siswa akan membuat kartu yang berisi "Aku dan Potensiku". Di kartu ini, mereka akan menuliskan potensi utama yang mereka miliki dan rencana aksi sederhana yang akan mereka lakukan untuk pengembangan potensi tersebut. Misalnya, jika mereka mengetahui bahwa mereka memiliki potensi kepemimpinan, mereka bisa menuliskan rencana untuk aktif dalam organisasi sekolah atau mengikuti kegiatan kepemudaan. Kartu ini akan mereka simpan dan tempel di buku pelajaran favorit sebagai komitmen pribadi. Dengan demikian, mereka memiliki pengingat dan motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri mereka secara nyata. Metode yang kita gunakan dalam kegiatan ini adalah metode ARKA.
yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Melalui aktivitas, mengisi tes, dan membuat peta potensi, anak-anak belajar mengenali diri. Setelah itu, melalui refleksi, mereka memahami pentingnya pengenalan potensi. Kemudian, guru menjelaskan tentang konsep kenali potensi dengan tema gaya belajar secara mendalam. Lalu, anak-anak mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk rencana aksi nyata, yaitu membuat kartu aku dan potensiku sebagai langkah nyata pengembangan diri. Dari hasil asesmen di kelas 7 SMP dan 10 MA, 65% murid menunjukkan peningkatan motivasi setelah mengikuti kegiatan pengenalan potensi. Kemudian, data menunjukkan bahwa 70% murid yang dikenali potensi akhirnya mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dan terakhir, diharapkan nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 20% setelah program spesifik berdasarkan potensi mereka diterapkan. Anak-anakku yang hebat, ingatlah bahwa mengenali dan mengembangkan potensi adalah kunci untuk menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas. Dengan komitmen kecil yang kalian buat hari ini, semoga menjadi langkah awal membawa perubahan besar dalam perjalanan kalian meraih cita-cita. Tetap semangat, percaya diri, terus kembangkan potensi terbaik dalam diri kalian, dan jadilah pelajar hebat yang penuh potensi. Demikian proses implementasi jurus 1 kenali potensi. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.